Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kondisi kelas terlebih dahulu di kelas 11 bahasa. Nah, kita lihat. Coba itu diluruskan bangkunya. Ya, alhamdulillah sudah rapi dan juga bersih ya kelasnya. Nah, untuk melanjutkan, kita akan sebelum kita ke materi, Ibu akan membidik terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang tidak masuk, Ibu akan mengakses terlebih dahulu. Ya. Pertama, Afifah. Ya hadir. Dia, ya hadir. Utari, ya hadir. Fauzi, ya hadir. Rois mana Rois? Oh, Rois saiki ya. Untuk Rois kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nabil, ya Nabil izin. Oh, kakaknya menikah. Nur Siti, iya masuk. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 2 ya. Kita mempelajari tentang apa? Ini dia dijawab. Tahu kan dia apa? Ya, tentang Cina ya. Ya betul. Jika minggu kemarin kita membahas tentang Cina ya. Nah, untuk minggu ini aku akan memberikan sebuah gambar. Ini ya. Coba dilihat ini gambar apa? Ya. Ini adalah gambar pernikahan. Sudah dijelaskan di sini gambar pernikahan. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang tahu apa hubungannya? Ya, apa? Ya betul. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian bisa mengetahui tentang hukum dari pernikahan, pengertian dari pernikahan, rukun-rukun apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan pernikahan, dan juga adanya sebab-sebab talak, iddah dan juga rujuk di dalam sebuah pernikahan. Nah, untuk pagi hari ini, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menggunakan metode yang namanya learning based problem. Nah, di sini metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pikir kalian untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar terkait dengan pernikahan. Nah, sini Ibu sudah ada 4 permasalahan ya. Ya, nggak bisa Ibu bacakan. Di sini ada 4 permasalahan. Nanti Ibu akan menjadi 4 kelompok dan akan diskusi terkait permasalahan yang Ibu berikan. Nah, oke, kita melanjutkan materi. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum pernikahan. Nah, pernikahan kita akan melanjutkan yaitu pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membentuk sebuah keluarga dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Nah, artinya di sini ketika seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dan ingin melakukan pernikahan, itu harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika pernikahan sudah terjadi, itu akan menimbulkan hak dan juga kewajiban di antara masing-masing. Nah, seorang suami akan memiliki hak terhadap istrinya, juga memberikan kewajiban kepada istrinya, dan begitu juga sebaliknya, istri mempunyai hak dan juga kewajiban terhadap suaminya. Nah, selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan sendiri adalah mubah atau boleh. Hal ini sudah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, di sini dijelaskan langsung ke artinya ya Ibu. Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap seorang
perempuan atau bahkan itu yatim piatu, hendaknya kamu menikah. Nah, untuk laki-laki boleh menikahi 2, 3 atau 4 perempuan asalkan dengan catatan dia harus dapat berbuat adil. Tetapi ketika dia tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja untuk menikahi seorang perempuan. Nah, di sini jumhur ulama juga membagi pendapatnya tentang hukum-hukum pernikahan. Nah, jumhur ulama di sini menyebutkan 4. Yang pertama yaitu wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, mubah sendiri seperti hukum asalnya bahwa pernikahan itu dibolehkan asalkan dia sudah mampu, sudah keinginan, dan tidak ada paksaan sama sekali. Wajib di sini apabila dia sudah mampu secara ekonomi, secara batinnya, rohaninya sudah siap, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan. Sunnah di sini artinya dia boleh tanpa adanya paksaan dari siapapun. Ketika dia ingin menikah, maka dia boleh disunahkan untuk menikah. Yang keempat yaitu makruh. Makruh di sini artinya apabila seseorang ini ingin menikah, batinnya sudah ingin menikah, rohaninya sudah siap, tetapi secara ekonomi, secara finansial dia belum siap, maka itu di hukumnya makruh. Karena apa? Ketika nanti dia menikah itu akan dikhawatirkan akan bisa menelantarkan istrinya juga anak-anaknya. Jadi disarankan atau dianjurkan lebih baik dia berpuasa untuk menahan hawa nafsunya tersebut. Yang selanjutnya itu rukun-rukun nikah. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah suatu atau unsur pokok yang harus terpenuhi. Nah, jadi rukun pernikahan adalah pokok-pokok yang harus dimiliki dalam melakukan pernikahan. Yang pertama yaitu adanya calon suami. Tentu ketika menikah harus ada calon suami, ada calon istri. Jadi ada seorang perempuan dan juga ada seorang laki-laki tanpa adanya paksaan, dengan kemauan sendiri, dan juga sudah mendapatkan izin dari walinya. Dan yang ketiga yaitu adanya wali. Jadi seorang perempuan harus memiliki seorang wali. Ketika tidak ada seorang wali seperti ayahnya, bisa diwalikan dengan wali lainnya yang masih dalam urutan silsilah kewaliannya. Nah, selanjutnya yaitu ada 2 orang saksi. Itu harus ada, pernikahan harus dihadiri oleh seorang saksi. Harus ada 2. Jikapun lebih itu sangat diperbolehkan. Nah, yang terakhir yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab artinya seorang ayah memberikan kepada seorang calon suami dan seorang calon suami menerima pernikahan itu. Nah, selanjutnya yaitu tadi menyebutkan tentang talak, rujuk, dan iddah. Nah, di dalam sebuah pernikahan itu pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan yang biasanya terjadi dalam pernikahan adalah talak, rujuk, dan iddah. Apa itu talak, apa itu rujuk, dan apa itu iddah? Ada yang tahu? Pasti kan sudah sering mendengar yang namanya talak. Ya, apa? Ya, talak itu artinya cerai. Ya, talak itu atau bisa diartikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan dari seorang laki-laki kepada istrinya melalui kata-kata. Nah, talak ini tidak hanya kata-kata, maksudnya dengan kalimat tertentu pemutusannya. Nah, talak ini bisa dilakukan dengan cara lisan, artinya langsung. Saya ingin bercerai denganmu, misalnya seperti itu. Bisa dengan tulisan atau diberikan tulisan kepada istrinya. Nah, bisa juga dengan isyarat. Misalnya seorang suami itu pergi dari rumah terus lama nggak pulang-pulang, nah itu bisa jadi menjadi sebuah isyarat bahwa dia ingin bercerai. Itu. Nah, talak sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, tingkatan talak itu ada talak tingkat 1, talak tingkat 2, dan talak tingkat 3. Nah, selanjutnya yaitu rujuk. Apa itu rujuk? Setelah ada talak di perceraian. Nah, rujuk ini artinya kembali. Artinya seorang suami dan istri tadi kembali menjalin sebuah pernikahan setelah
tentang adanya perceraian. Nah, syarat dari adanya rujuk ini adalah bahwa talak yang dilakukan itu adalah talak 1 dan talak 2. Nantinya boleh melaksanakan rujuk. Tetapi ketika talak seorang suami menjatuhi istrinya talak 3, maka dia istrinya tadi harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu baru bisa rujuk dengan sang mantan suami itu. Yang terakhir yaitu adalah iddah. Iddah itu apa? Iddah itu adalah rentang waktu atau batas waktu yang dimiliki seorang perempuan setelah perceraian. Nah, baik itu perceraiannya ditinggal oleh suaminya atau dia cerai karena sebuah permasalahan. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Dari deret bangku saja ya, langsung ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti kalian bisa maju untuk memilih secara acak. Ini ponnya ini akan Ibu buku. Sini ada contoh soalnya ya. Ibu akan membacakan contoh soalnya. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah hamil? Apakah pernikahannya itu sah? Contohnya ya. Yang kedua, ini ada 4 soal, jadi kalian bisa berdiskusi mengenai hukum dan juga solusinya. Kalian tahu nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan di depan. Oke, sudah ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengetahui pada pagi hari ini menurut kalian pernikahan itu apa? Jika kalian simpulkan, jika kalian dapat ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini apa? Ya, utari apa coba? Ya, pernikahan itu ikatan dari 2 keluarga. Itu juga bisa. Terus apa lagi? Faisal mana? Oh ya, itu Faisal. Apa Faisal? Ya, tadi kita membahas bahwa dalam pernikahan harus ada walinya. Ya betul, ada wali, harus ada saksi, itu merupakan rukun dari pernikahan. Nah, kesimpulannya adalah pernikahan adalah sebuah ikatan yang dijalin antara 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk menjalin sebuah keluarga sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk menambah keturunan ya. Kelangsungan keturunan dapat dijamin dengan adanya sebuah pernikahan. Nah, tentu dalam melaksanakan pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa nanti dikerjakan LKS-nya, buku paketnya ya, halaman 110 minggu depan kita ketemu, kita bahas. Untuk saat ini kalian kerjakan itu. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.